Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital atau yang biasa kita sebut adalah SIMDIG. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Google Classroom. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal mengenai aplikasi Google Classroom yang dapat diakses melalui webnya gitu ya, atau dapat juga kita download. Jika menggunakan Android maka sudah ada di Play Store. Dengan cara ketikkan saja Google Classroom maka akan muncul aplikasi Google Classroom tersebut. Di sini pembahasan ada apa saja sih fitur serta kegunaan daripada Google Classroom itu sendiri. Oke. Yang pertama itu sejarah dari Google Classroom dulu ya. Pertama kali Google Classroom dikenalkan itu pada bulan Mei 2014. Sebenarnya ini aplikasi yang sudah lama dibuat oleh Google, namun memang baru saat-saat ini aplikasi ini booming dan banyak digunakan karena memang pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini sedang digunakan dikarenakan pandemi, sehingga Google Classroom menjadi trending dalam hal pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian tujuannya sebenarnya ini adalah untuk pembelajaran yang mengikuti era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0 ya. Karena semua aplikasi atau semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas baik itu pembelajaran ataupun yang lainnya di revolusi industri 4.0 ini akan serba digital ya. Kemudian dengan menggunakan Google Classroom juga untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih luas, menarik dan bervariasi. Karena tentunya banyak kemudahan-kemudahan yang tersedia di dalam Google Classroom itu sendiri. Adapun manfaat dari Google Classroom adalah yang pertama itu membantu pengajar membuat dan membagikan tugas kepada pelajar secara paperless. Artinya pengajar dapat memberikan tugas kepada siswanya dalam bentuk berbagai hal. Dapat menggunakan Google Drive atau juga dapat mengupload pembelajaran dalam bentuk Office seperti Word, kemudian PowerPoint atau bentuk lainnya. Kemudian memfasilitasi pengajar dan proses pembelajaran. Nah, di sini juga dalam hal pembelajaran kita dapat melakukan seperti halnya penyampaian materi dalam bentuk file, dokumen atau yang lainnya, atau juga dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam bentuk kuis atau ujian. Kemudian media sharing ilmu, dan yang terakhir adalah menjaga agar kelas tetap teratur dan meningkatkan komunikasi dengan siswa. Artinya ketika pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh tentu harus ada pemantauan yang eksklusif terhadap siswanya, apakah siswa tersebut mengikuti pembelajaran atau tidak, sehingga dengan adanya Google Classroom ini akan memudahkan guru untuk memantau siswanya mengikuti pembelajaran kita ataukah tidak. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat akun Google Classroom? Sebenarnya ini sangat mudah sekali karena memang ketika produk atau aplikasi yang dihasilkan oleh Google tentunya hanya cukup kita mempunyai satu akun Google saja, maka kita sudah dapat terintegrasi semua aplikasi yang ada di Google. Salah satunya adalah ketika kita mempunyai akun Gmail, maka kita dapat mengakses Google Drive-nya, kita dapat mengakses Google Meet-nya, kita juga dapat mengakses Google Classroom-nya. Sehingga syarat yang pertama adalah kita harus mempunyai akun Google tersebut, yaitu salah satunya adalah akun email Google. Nah, kemudian nanti ketika kita membukanya di browser, maka ada nanti pilihan untuk Google Classroom. Atau ketika kita mendownload aplikasinya di Play Store, tinggal login saja dengan akun Gmail kita, maka kita akan dapat akun Google Classroom. Oke, yang selanjutnya ketika kita sudah login di Google Classroom tersebut, maka nanti ini yang saya contohkan adalah yang menggunakan komputer ya atau laptop. Jadi nanti ketika kita sudah login sebagai Google Classroom atau kita sudah login dengan Google Classroom-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika awal kali login tentunya tidak akan ada nama kelas seperti yang ada di contoh ya,
ini akan kosong. Nanti kita tinggal bikin di bagian pojok kanan atas ada tanda plus atau tambah atau join class. Ada dua nih pilihannya, ada join class atau ada create class. Nah, kalau join class itu kita berposisi sebagai siswa. Nah, kita tinggal login saja dengan kelas yang sudah dibuatkan oleh gurunya. Sedangkan untuk create class itu kita adalah sebagai guru yang akan membuat kelas tersebut. Nah, di sini tinggal klik saja create class, kemudian kasih nama kelasnya dan sectionnya, kemudian klik create ya atau buat. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal mengundang saja siswanya. Kita dapat mengundang atau kita juga dapat share ID kelas itu, sehingga siswa hanya tinggal masukkan ID-nya. Ketika klik join, siswa tinggal masukkan ID-nya, nanti otomatis langsung masuk ke kelas kita. Nah, cara mengundang siswa itu dapat berbagai macam cara ya. Kita dapat mengundang via email juga. Jadi kita sudah tahu email siswanya, terutama email Gmail ya. Nah, kita masukkan saja emailnya, nanti langsung siswa akan masuk ke kelas kita. Atau cara yang tadi, siswa join langsung kepada kelas kita dengan memasukkan ID dari Google Classroom-nya. Nah, nanti setelah semuanya selesai, tampilan untuk kelasnya seperti ini. Ini yang saya contohkan adalah kelas 12 RPL 2 untuk mata pelajaran basis data atau dan PKKWU gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini mirip seperti Facebook ya. Ada bagian dari kolom untuk update status untuk pembelajaran atau informasi-informasi untuk pembelajaran. Kemudian nanti di sini juga ada untuk tugas, kuis dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah kolom status atau tempat pengumuman. Nah, di sini kita bisa menginformasikan kepada siswa kita, terutama di kelas ini, mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan. Apakah bentuknya mempelajari materi yang diuploadkan, bentuknya melihat video, atau juga dapat langsung menginformasikan untuk mengikuti kuis. Kemudian untuk mempercantik halaman daripada Google Classroom, di bagian atas ini ada tema untuk cover daripada kelas itu sendiri. Bisa diisi dengan gambar apapun dengan resolusi yang sudah ditentukan di bagian cover ini ya. Nah, untuk tugasnya, dalam bentuk tugasnya itu ada beberapa bentuk tugas. Yang pertama itu adalah tugas individu atau kolaboratif tugas grup. Nah, ini untuk tugas individu. Kemudian ada juga untuk kuis atau post test. Kemudian juga ada untuk project based learning ya atau pretest. Silakan saja mau menggunakan yang mana terlebih dahulu. Yang tentunya ini sudah disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Apakah itu ada tugas individu, kemudian ada pretest sebelum pembelajaran, dan ada post test atau ulangan. Selain daripada tugas, kita juga dapat melampirkan beberapa hal di dalam Google Classroom. Yang pertama, kita dapat melampirkan dokumen dari komputer kita. Artinya kita bisa upload tugas atau upload lampiran itu yang berada di file komputer kita. Atau kita juga dapat mengincludekan file yang ada di Google Drive. Artinya linknya saja yang dikirimkan kepada Google Classroom ini atau di attachment kepada Google Classroom ini dari file yang ada di Google Drive. Atau kita juga dapat melampirkan video dari YouTube atau video dari tempat lain atau direktori lain yang bentuknya adalah URL atau link. Nah, kemudian yang terakhir itu dapat melampirkan link lain juga ya. Misalkan kita menguploadkan di Dropbox atau di Box atau di bentuk lainnya juga, nah bisa dilampirkan di bagian attachment tugas. Nah, jika kita ingin melampirkan file dari Google Drive, caranya hanya tinggal klik saja Google Drive, kemudian nanti si Google Drive tersebut akan mengarahkan kepada Google Drive akun kita. Nah,
kita tinggal search saja di sini file yang akan kita attachment atau yang akan kita lampirkan. Maka setelah itu akan langsung masuk kepada attachment tugas yang ada di Google Classroom. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal pilih saja filenya, kemudian dari file tersebut siswa dapat melihat atau dapat mengedit atau dapat mengcopy. Kita tinggal pilih saja pilihan sesuai dengan pilihan yang akan kita tentukan. Oke. Setelah itu, jika kita ingin melihat progres tugas siswa yang sudah diuploadkan, kita dapat melihatnya di bagian assignment. Nah, di bagian assignment nanti, nah ini ada contoh, ada 26 siswa ya yang sudah mengerjakan tugas dan ada 13 siswa yang belum mengumpulkan tugas. Nah, artinya kita juga dapat memantau siswa mana saja yang sudah mengumpulkan tugas dan siswa mana saja yang belum mengumpulkan tugas. Nah, ini memudahkan kita sebagai guru untuk memantau siswanya di pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, selain daripada kita sebagai guru untuk mengajar siswa di kelas itu, kita juga dapat menambahkan co-teacher atau asisten guru gitu ya. Nah, misalkan kita memerintahkan KM-nya untuk memantau siswanya dalam hal pengumpulan tugas atau kehadiran dan lain sebagainya, itu kita dapat menambahkan co-teacher. Di sini kita tinggal masukkan saja namanya. Ketika siswa tersebut ada di dalam kelas itu, maka siswa tersebut sudah otomatis akan menjadi co-teacher. Atau kita juga dapat mengundang guru lain misalkan yang dianggap sebagai co-teacher kita untuk masuk ke dalam grup itu. Oke. Nah, itu fitur-fitur utama yang ada di Google Classroom ya, sangat membantu sekali dalam hal pembelajaran jarak jauh, terutama di tengah kondisi yang sekarang seperti ini serba online dalam hal pembelajaran. Mudah-mudahan materi yang disampaikan mengenai Google Classroom ada manfaatnya, dan jika memang ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, maka silakan ditanyakan di kolom komentar, kita sharing mengenai Google Classroom. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan share STV channel dan loncengnya dinyalakan untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.